Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Semangat Ya, pagi. semangat pagi. Jumpa lagi bersama Bawaslu Kota Tegal dalam program acara Mociuh bersama Bawaslu Kota Tegal. Bincang demokrasi bersama Bawaslu Kota Tegal. Kali ini kita sudah memasuki edisi ke-22. Ya. Pada edisi kali ini yang kebetulan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, ya, kami Bawaslu Kota Tegal kehadiran bintang tamu yang sangat spesial, ya. Kalau dalam sebutan pejuang demokrasi, ya, seorang wanita dikatakan Sri Kandi, ya. Tapi ini juga bisa dimaknai Kartini-Kartini yang lain di demokrasi, ya, di pemilu. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Dok. Semangat pagi, ya. Selamat pagi, Iya. Pak Akbar. Beliau adalah Profesor Dr. Siti Hartinah, DSMM. Adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Tegal tahun 2003-2004, ya. Semangat pagi, Semangat Prof. pagi. Iya. Silakan bisa menyapa sahabat Bawaslu. Terima kasih. Selamat pagi, sahabat terkasih dari Bawaslu Kota Tegal dan seluruh Indonesia di mana berada. Ketemu saya mantan Ketua Panwaslu tahun 2004. Senior ini. Ya. Iya. Udah Guru. lama ya, udah lama banget itu. 18 tahun, Prof. Lah, Iya. 18 tahun yang lalu. Iya. Gitu. Ini Luar biasa sekali. mendapatkan sebuah kepercayaan yang tiada terduga. Aku mimpi apa gitu. Tidak ada mimpi tetapi kok saya diundang Iya. sebagai Mimpi kejatuhan tamu bintang gitu. betul, Bro? Enggak juga. Oh, enggak gitu. juga. Ya, semoga bisa berbagi ilmu dari pengalaman kami Sangat kami harapkan. Iya. jadi ketua Panwas. Banyak pernik-pernik ya yang bisa dijadikan suri sejarah lah begitu ya. Dari kinerja kita, gerak kita, ini Mas Akbar kelihatannya Panwas yang masih milenial. Milenial. Ya, ke grup milenial itu ya toh. Melanjutkan. Kenapa disebut milenial, Prof? Iya, karena usianya Ya, kalau masih dibandingkan tergolong ya muda dibanding saya yang sudah kepala 6. Oh ya, Gitu. saya juga hampir 50, Oh Prof. begitu ya? Gitu Baru ya. 40 itu. Jadi kalau disebut itu seksi. Sakit kurang sidik. Benar-benar. Kalau Prof nyun sewu usia sekarang berapa? Usia sekarang itu, berapa? aku malu weh. 68. 68. Sebentar ya. lagi mau pensiun. Cucunya berapa, Prof? 70. Cucu 8. Cucu 8 ya. Iya. Dari berapa putra? Dari itu? 4 putra. Dari 4 putra. Betul. Jadi cukup saat ini, ya? wah luar biasa banyak ya. Jadi saat ini kayak anak. Kayak anak hanya cucu ya. Jadi banyak keluarga ya, Prof. Betul, ya. betul. Jadi saat ini sebelum di Panwas juga telah mengajar di salah satu perguruan tinggi di Kota Tegal, yaitu UPSY. Saat ini juga mengampu sebagai Direktur Pasca Sarjana. Betul. Sekali, Mas. Luar biasa sekali, Prof. Dipercaya oleh ini ulang tahun saya dapat jadi direktur 1 tahun. Oh iya. Bulan April juga. Bulan April ya. Setiap April saya dapat hadiah itu. Gitu, Prof. Iya. Ini jangan-jangan meninggalkan anak mahasiswanya ini, Prof. Iya, betul. Tadi perkuliahan saya. Mohon izin nih, jadi mengganggu ya. Saya daringkan aja. Gitu. Oh iya. Karena khusus demi untuk Panwas, demi Bawaslu. Ya. Karena ini patut saya berikan sebuah apresiasi yang tinggi. Belum pernah dalam perjalanan sejarah saya. Itu ada sesuatu memori yang diungkap sehingga kami memori yang sudah terhidden itu muncul lagi ya. detik-detik ke pengalaman-pengalaman pahit yang saya dapatkan di Panwas waktu itu tereksplor kembali. Itu saya kepengen pengalaman-pengalaman dulu yang membuat kami
ini juga itu Iya. merupakan memori Panwas. Saya tulis itu di ini Mas Iya. Akbar. Saya tulis di Warta Bahari Di Kota Warta Tegal. Bahari. Itu pengalaman Panwas itu sampai berseri 3 terbit Saat Prof menjabat sebagai Ketua Panwas. mantan dong. Oh, berarti setelah Ya setelah gitu. Pelaksanaan pemilu dan pilpres iya, ya. mungkin di Kota 3 Tegal seri. masih ada memorinya, bisa dibaca, bisa diungkap kembali. Mantap, Jejak mantap. digitalnya kan ada itu. Iya. Jadi sahabat Bawaslu semua perlu diketahui, Iya. Prof Siti Hartina ini adalah mungkin satu-satunya profesor di Kota Tegal ya. Dan Insya mungkin salah satu atau satu-satunya Prof ketika menjadi ketua Panwas kota. Jadi di Provinsi Jawa Tengah itu ada berapa Prof? Benar, ada Perempuannya. 34 ketua Panwas, tapi ketika pertemuan saya ngelihat cuman saya ya yang nggak tahu kalau yang lain 35 gitu. kalau 34. Provinsi Jawa Tengah 34. Iya, waktu itu 34. Waktu itu 34. Kan yang satu baru itu ya. Oh, yang satu Iya, baru. dari mana itu yang baru sekarang itu kan 35. 35. Kalau dulu kan 34 itu. Oh, Tahun dari 2004. ketua Panwas Kabupaten Kota di Jawa Tengah 34 itu saat 2003-2004 yang perempuan itu berapa Prof? Nah, itu belum dicatat. Tapi Oh, belum seingat dicatat. saya aku gitu. Hanya Prof saja. Sendiri gitu. Mantap, luar biasa. Ini Nyun Sewu selain menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana, Prof Hartina ini berkecimpung di mana saja ini Prof? Banyak di berbagai organisasi, ormas juga ada. Ormas ada? Ya, saya kebetulan juga mimpin sebuah perusahaan EKNA gitu. EKNA? Perusahaan di bidang perkos-kosan gitu, yang memiliki 20 kamar begitu. Direkturnya mantap. Saya gitu ya. Iya. Kemudian di Kota Business Tegal. woman juga ya? Iya, betul. Kalau bisnis sih banyak begitu ya. Oh, iya. Kemudian juga di Ikatan Persaudaraan Haji Kota Tegal, Majelis Taklim begitu. Majelis Taklim. Banyak lah, nggak saya sebutkan gitu. Yang jelas tingkat kota, tingkat provinsi, sama tingkat pusat itu ada. Ada semua. Banyak sekali organisasi yang diikuti Prof ya. Insya Allah bisa membagi waktu, bisa membagi ilmu, karena beliau adalah juga memerlukan saya. Kebetulan di salah satu organisasi pusat ini saya terdeklar sebagai seorang profesor yang bimbing adik-adiknya untuk diantarkan menjadi guru besar bersama Yusril Isyamah. Pak Yusril Isyamah Prof Hendra. Gunarto juga gitu. Prof Gunarto. Rektor Unisula gitu. Dan ini melahirkan sudah dua profesor. Akan melahirkan dua profesor. Dan yang satu sudah di ACC gitu. Tinggal. Berarti tinggal pengukuhan ya? Iya. Wah, mantap sekali. Iya. Masya Allah. Bermanfaat. Banyak aktivitas yang didapatkan oleh saya bergaul dengan beliau-beliau itu, akhirnya apa yang saya peroleh ini ternyata bukan apa-apa. Kalau yang apa-apa bagaimana Prof? Ya beliau-beliau yang terkenal itu dong. Oh begitu. Iya, saya kan orang dari kampung, daerah terpencil gitu ya. Dikenal di kampus yang seperti Tegal gitu ya. Kalau UI kan besar gitu, IPB gitu loh. Oke. Mas Akbar gitu kira-kira pengalaman kami. Mantap, dan para yang di seluruh Indonesia ya, teman-teman ADRI, teman-teman Panwas, teman-teman SP, mari bergabung mendengarkan bincang-bincang demokrasi bersama Bawaslu Kota Tegal. Mochiyu gitu ya. Ini yuk bareng-bareng. Terima kasih Prof. Sahabat Bawaslu ya, pada kesempatan kali ini ya, pada episode 22 ini beliau sangat heroik pada masanya menjadi ketua Panwaslu kota ya. Iya. Banyak cerita-cerita yang akan kita dengarkan bersama ya. Jadi kita mulai saja Prof ya.
Jadi Cerita ini ketika ceritane. ceritane nggih, Membuka duka lara. membuka duka lara. Jadi peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah Prof lalui Iya, ya sebagai pelaku sejarahnya ya, betul. kami ingin mendengar Prof. Jadi diantaranya itu saat pengawasan itu kan banyak kejadian-kejadian banyak, mungkin ya, banyak. atau mungkin masih ingat nggak Prof kantor pertama kali ya ketika Prof setelah dilantik itu di mana itu Prof? Iya. Masih ingat nggak Prof? Bisa diceritakan mulai dari kantor, Boleh, pernak-pernik apa, Betul. terus kawan-kawan pimpinan Yang ada di Panwas yang, Panwas. nah itu. Betul. Silakan Prof. Mas Monggo. Akbar juga sahabat Bawaslu seluruh Indonesia ya, dan Kota Tegal khususnya. Dulu nama Bawaslu itu berasal dari pertama kali tahun 2003 itu adalah Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Ya. Masih ad hoc, Iya. jadi belum kayak sekarang gajinya udah banyak permanen ya. Amin. Gitu. Nah, Panwaslu pada tahun itu mendapat sebuah tempat yang sungguh sangat memprihatinkan. Di mana itu Bro? Pertama kali saya nempel di dekat Kota Tegal. Jadi sebelum masuk itu kiri itu tempat penjagaan itu. KPU atau di mana? Belum ke KPU, di Belum Kota Tegal dulu. Oh, di Kota Di Tegal Kota dulu. Tegal dulu. Sekarang dulu koperasi, depan koperasi. Oh. Ada sebuah kantor itu nongkrongnya para tamu sebelum di begitu. situ itu. Nah, itu di gedung mana itu Bro? Gedungnya sekarang sudah dihancurin. Oh, gedungnya sudah dihancurin. Iya. Saya Kalau udah dulu ada mau kenangan masuk ya. itu ke kiri jalan. Ada tempat di situ dan kecil, pengap. Nah, kebetulan pengalaman pertama motor saya hilang di situ. Motornya hilang? Iya. Satu motor belum baru. terima gaji motornya hilang. Belum terima gaji. Luar biasa. Nah, sejak di situ kami mengeluh sama Pak Wali Kota, ini bagaimana kondisi kok nggak aman padahal di dalam Kota Tegal begitu, di wilayah pemerintahan. Padahal itu ada Satpol PP juga. Akhirnya kami diberi tempat, yaitu tepatnya bersebelahan dengan kantor KPU Kota Tegal, sebelah belakang gitu. Di belakang kantor KPU. Betul. Kantor gudang dulu. Gudangnya KPU buat kantor Panwas. Iya betul, untuk naruh berkas-berkas coklit itu, kemudian dikeluarkan, kami tempati di situ. Ya, sebetulnya enggak, berjuang itu tidak harus yang baik. Awal pada saat itu belum ada apa-apa itu, belum ada apa-apa, sama sekali belum ada apa-apa. Kemudian ada kasih kipas angin tuh, fasilitasnya kipas angin 1, coba dengan persan itu whiteboard itu 5 begitu. Meja itu 1 untuk bareng-bareng gitu. Meja aja 1, ruang tunggu gelar tikar gitu. Lah, kalau bekerjanya bagaimana Pak? Nah, sebentar berjalan beberapa seiring waktu kita punya program begitu, barulah kasih pinjaman dari KPU, kursi itu taruh di sangat sederhana, kayu masih di situ. Jadi kondisinya itu enggak inilah, komputer tuh baru 2. Komputer baru 2. Ya, padahal divisi 5 loh. Divisi 5 ya, karena divisi, anggotanya 5 ya. Iya, anggotanya kan 5. Divisinya 5. Tapi ya itu tadi, komputernya hanya 2. Maksimal 1. Maksimalnya 1. Itu pinjaman. Dapat pinjam dari KPU. Ya, semua KPU. Karena KPU kan fasilitasnya banyak. KPU banyak. Betul. Sudah permanen kan KPU saat sudah itu? Permanen. Yang pada akhirnya ada ruangan kecil gitu untuk ketua Panwas, menerima tamu begitu. Berawal dari prihatin lah. Tapi kita ikhlas, kita sabar begitu. Lama-lama ada tahapan-tahapan untuk keluar, mulai tahap kampanye gitu. Kita nggak ada kendaraan, punya kendaraan tapi kendaraan masing-masing. Akhirnya kami minta bantuan pada pemerintah daerah, diberi sebuah kijang yang super kalau nggak. Kijang super ya? Iya, panas. Tidak ada AC-nya. Tidak ada AC-nya. Iya. Tidak ada kipas anginnya juga. Prihatin.
Panwas Iya, sekarang saya lihat bagus itu. Kalau dulu saya ya Allah ngelus dodo tuh. iya, Tapi kok ya bisa jalan ya melahirkan seorang presiden gitu. iya, luar Melahirkan biasa. caleg-caleg hebat Iya. gitu. Ini antara lain ya. Jadi itulah pengalaman yang tak terlupakan. Panwas terdiri dari 5 anggota. 5 anggota. 5 Dari terpilih unsur siapa saja? dari Iya. unsur perguruan tinggi 1, dari Itu tokoh profesor ya? masyarakat, iya, dan tokoh agama 1, ya, dari 1, dari kepolisian 1, dan dari media. Dari unsur Itu media, 1. wartawan 1 Iya, nih. akhirnya terpilih 5. 1 perempuan, 4 laki-laki. Dulu yang daftar berapa? Only woman. Only woman. Dulu yang daftar berapa, Bro? Yang daftar kami sih tidak tahu karena daftarnya kan bukan lewat kami ketahui. Jadi Oh gitu ya. iya, Berarti daftarnya tidak kan tahu lewat berapa KPU jumlah gitu, lewat berapa KPU. jumlah. Terus sekarang kan bisa diketahui gitu. Cuma Bisa kadang-kadang diceritakan mungkin proses seleksinya di mana itu, Bro? seleksinya biasa kayak layaknya seleksi pada lembaga lain. Baik, ada tes tertulis, Ada tes juga tertulis. ada tes wawancara, ada personality ya. Personality. Dilihat memantapkan apakah benar-benar calon yang terpilih kelak itu melaksanakan tugas dengan bagus. Seleksinya tentunya mengalami sebuah proses yang cukup panjang ya oleh dari Jawa Tengah ya. Provinsi. Ya dari provinsi ya. Karena yang menseleksi adalah tingkat provinsi. Panwas kota yang tingkat provinsi. Kalau Panwascam yang nyeleksi Panwas dari kota. Tegal begitu. Norma-norma yang kami jalani selama itu. Kemudian seiring berjalannya tahapan-tahapan itu, Mas Akbar, Kota Tegal itu terdapat 171.865 DPT. DPT-nya 1000. Daftar pemilih tetapnya ada Iya, 171.865 dan membawai 444 TPS. 444 TPS Iya. di 4 kecamatan. Di 4 kecamatan. Kecamatan Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan, dan Margadana. Ini gambaran untuk Kota Tegal pada saat itu. Adapun pada saat itu ketika kami melakukan Panwas Pilek, itu peserta partai politiknya terdapat 24 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif ya, betul. Di Kota Tegal. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Yang kecil akhirnya lama-lama tidak dapatkan konstituen ya. Kemudian dari itu ada proses pemilihan coklit, pemilihan caleg, pemilihan yang terkait dengan kepemiluan itu kami selalu mengikuti, damping. Mengawasi ya, karena memang tugas dan mengawasi Panwas. tugas Panwas kan mengawasi termasuk tim verifikasi DPT, caleg gitu ya. Caleg juga itu kita ikut pendaftaran, memverifikasi benar enggak begitu loh. Dari 30 caleg itu. Saya juga mohon maaf ini mengangkat caleg-caleg yang bermasalah itu saya. Ada masih teringat-ingat Masih gitu teringat. ya, Ada peristiwa-peristiwa yang menarik gitu. Saya pernah salah satu tempat di Cirebon sana hanya verifikasi ijazah, Bro. Ijazah begitu. Sampai nyebrang sungai. Itu saya enggak tahu. Di Cirebon ya? Orang perempuan dong. Iya, saya kalau ingat happy bagi saya. Happy, Bro. Saya tidak pernah pantang menyerah. Antara lain seperti itu. Yang menarik di kami adalah dari ini kampanye membuat hati saya itu merasa
berdebar-debar bila ingat waktu itu. Oh Aku iya, kok yo pemberani gitu loh. ada kejadian yang menarik juga saat Ada yang kampanye, Prof? menarik. Nggih. Hampir ditabrak. Wih, malah Iya, keselamatan keselamatan saya hampir terancam ya, hampir Prof? terancam Nggih. waktu itu ketika salah satu partai politik melakukan kampanye di daerah Jatibarang, Brebes Jatibarang. gitu. Berarti ini Para kampanye Pilpres, Prof? iya, Kampanye Pilpres. bukan, Oh, bukan. kampanye pilek. Pilek ya. Kalau pilpres ayem. Oh, ada mayem. Tapi kalau pilek ini yang agak Sedikit sungguh sangat rame ya. ramai. Ekstra Bakar-bakaran energi. ada. Wah, ada bakar-bakaran. Gak jangkap loh ya nek bakar. Iya, Ini, iya. Itu tadi yang salah satu partai pengusung itu pilek itu kampanye masuk ke kota. Padahal menurut aturan nggak boleh. Kronologinya begitu Nggak berarti bisa ya? Nggak masuk bisa ke ya? kota lah. Saya bingung dikabari rentetan rombongan peserta kampanye akan masuk kota Tegal. Bingung Wih, saya. itu dari Dari Kabupaten Kabupaten Tegal. Brebes. Oh, Kabupaten Brebes. Jatibarang kan Brebes ya. Mau masuk ke Jatibarang kota Tegal. melewati Kabupaten Tegal, mau masuk ke kota Tegal. Kampanye. Kampanye. Saat itu Jam 2. jam 2 siang. Siang. Saat itu menghadirkan siapa yang akan kampanyenya? Yang akan berkampanye? Salah satu partai boleh menyampaikan ojo angko Nggak usah disebut partainya, tapi kalau Pak tokohnya, Suryati. Pak Suryati ya. Bisa ditebak. Ya. Nah, masuk kota Tegal, saya bawa traktor itu. Bawa traktor. Apa ya yang silinder itu ya? Slender. Yang warnanya kuning. Yang muter itu bulat itu. Slender itu. Iya. Slender. Supaya menghadang supaya nggak masuk kota supaya Tegal. menghadang. Jadi kan gede itu dari itu taruh depan kar. Terus mobil panwas saya taruh di depan aku. Itu dari sana kan ditabrak. Gitu. Enggak, aku mati rapor. Wes. Saat itu ada yang dampingi nggak, Bro? Saya tidak ada yang damping, tapi Panwascam yang kamu Mudakir kan salah itu ya. Dari Tegal Selatan ya? Tegal Selatan. Pak Mudakir. Wilayahnya Tegal. Wilayah Tegal Selatan jam. Iya, itu pun dari jauh. Di mobil itu saya. Di mobil. Sama sopir. Tapi ada pengawalan dari aparat keamanan kan, Bro? Ada dari jauh. Ada, dari jauh. Iya. Kadang itu Panwas ini pakai emblit. Ya, terus saat itu bagaimana? Kelanjutan kronologinya. Masa memahami bahwa memang tidak boleh ya. Banter saya ditendang aja. Mobilnya ditendang. Gitu, iya. Iya. Setelah itu balik arah masa. Masuk wilayah. Masuk kota. Itu. Akhirnya depan Kadinah itu membubar. Sukses menghalau berarti ya, Sir? Menghalau. Iya, menghalau ya. Pengalaman itu yang tak pernah saya lupa. Iya. Kembali lagi ke tadi proses seleksi ini. Ya, kayaknya seleksi. ada yang perlu saya tanyakan lagi, Prof. Saat seleksi sudah memutuskan tadi 5 orang ya, terpilih menjadi Panwas Kota Tegal. Itu pelantikannya di mana, Prof? Dan yang melantik siapa itu, Prof? Pelantikannya di Kota Tegal. Pelantikannya di Kota Tegal. Di ruang. Berarti hanya Panwas Kota Tegal saja yang dilantik. Yang melantik sinten, Bro? Yang melantik Panwas Provinsi Jawa Tengah, Bapak Nur Hidayat Sardini Esos. Nah, Bapak Hidayat dan sekaligus Sardini. Beliau memberikan sebuah pengarahan. Beliau memberikan pengarahan. Ini mendesak sekali ya, tahapan demi tahapan itu. Melantik langsung aja mengumpulkan panwas. Langsung di briefing, ya. Langsung di bagaimana tahapan-tahapan pengawasan seperti itu, materi-materi pengawasan, mekanisme. Langsung kita. Langsung ya. Langsung diberikan pengarahan, langsung action, disuruh action ya. Nah, ada beberapa hal yang menarik juga tadi disampaikan Prof ya, terkait dengan beraninya Prof ya,
Sri Kandi, Demokrasi Kota Tegal, Kartini, masa itu dan masa kini Masa ya, itu. masa itu ya, yang punya motivasi kuat dan punya semangat membara, Ya. berani Sampai berhadapan, sekarang semangat masih membara. masih semangat ya, berani berhadapan dengan masa yang Begitu. begitu Aduh, banyak dan mungkin bisa saja terjadi chaos ya, sangat membahayakan keselamatannya Prof sendiri kan. Iya. Nah, itu sebenarnya apa yang mendasari hal itu, Prof? Ya. Punya motivasi apa gitu, Prof? Sehingga kok Saya berani kalau banget ya sebagai perempuan saya, apalagi. ya, Mas Akbar dan juga sahabat Pan. Saya itu punya kiat Ya, harus berani, harus berani, pemberani. pemberani. Saya orangnya adalah ingin menghadapi sebuah tantangan. Berarti siap menghadapi challenge ya, Sebuah tantangan ya. challenge gitu. Dan Apapun memang itu, Prof ya. ya apapun, dilahirkan dari keluarga yang memberikan motivasi yang kuat. Iya, iya. Ingat itu, mungkin mohon maaf dari terah saya, Pangeran Tirtoyudo adalah seorang prajurit yang awal pemimpin mengusir para begal-begal Iya. ketika ada upeti dari kota Surakarta ke Mhm. Mataram. Nah, itu membuat saya semangat Itu luar biasa, Prof ya. sampai sekarang pun. Iya, iya, iya. Gitu. Ngomong-ngomong, dari putra atau dari cucunya ini ada yang mewarisi karakter dan perjuangan ibunya atau mbahnya ini enggak ini, Bro? Anak kali ya? Anak ya? Iya. Ada yang menurun nih, Bro? Hampir semua. Hampir semua. Semua. Yang perempuan-perempuan terutama. Alhamdulillah ya Mas Akbar, bukan sombong ini Oh iya. sahabat Panwaslu. Anak saya ini yang pertama itu seorang wanita, tetapi mereka bekerja di penanaman modal asing ya. Wih, PMA ya? Iya, yang dia bagian divisi perizinan investor dari ke luar negeri. Sebelum pandemi memang ditugasi oleh pemerintah Republik Indonesia mencari invest luar negeri masuk ini. Ini seorang wanita. Pergi ke Afrika, ke Australia, ke Jepang, dan sebagainya. Nggak bisa saya sebutkan karena saking banyak. Luar biasa, Prof Yang ya. kedua ini terdampar di Kalimantan Utara. Perempuan juga? Laki-laki. Oh, laki-laki. Berani beliau dan anak saya yang kedua ini hampir nyaris dibunuh. Iya. Ketika terjadi perang antara suku Dayak dengan Sulawesi. Waktu itu berani. Iya. Dia berani menghadapi. Ini ya, aku orang keturunan Sulawesi. Itu tanda berani. Yang ketiga, anak saya yang ketiga ini kebetulan alhamdulillah dipercaya oleh Pak Jokowi sebagai ketua audit BPK. Audit BPK. Mantap, dipercaya mantap. untuk menangani. Ini perempuan juga? Laki-laki. Oh, laki-laki. Dan yang terakhir ini perempuan. Yang ini perempuan. lain lagi perempuan ini. Ini mendampingi suku Flores, mahasiswa yang berasal dari tim-tim yang berantem waktu itu. Jenengan lihat kan di Jogja berantem itu? Iya. Terjadi penjarahan bapak. Kemudian anak-anak sana anak saya maju. Yang mendampingi. Advokasi. Yang mengadvokasi. Menarik mahasiswa yang ditahan oleh oknum tertentu, kemudian diambil supaya tidak ditahan. Itu kan berani. Berani. Itu kan berani. Jiwa berani saya ada di sana. Apalagi mengalir berarti. Suami kan dari Makassar. Bapak berasal dari Makassar. Iya, pemberani kan. Pemberani ya. Jiwanya kan, darahnya kan pemberani. Iya, mantap. Kembali lagi, Prof ya. Saat setelah dilantik menjadi Panwas Kota, itu mungkin punya program-program awal apa ya saat Prof menjabat sebagai ketua yang dilakukan itu? Ya. Setelah dilantik berpuluh-puluh pekerjaan itu sudah ada di benak. Antara lain pertama dapatkan itu mengisi posisi voksinya. Dari situ kita melakukan koordinasi dengan KPU ya, berkolaborasi dengan untuk meminta data tentang tahapan-tahapan pemilu itu apa saja.
kemudian peran dari Panwas itu apa saja, kemudian data-data tergali. Setelah data tergali, kita melakukan analisis analisis tugas apa yang harus kita. Orang 5 ya nangani sekian partai politik. 24 ya sekarang kan 24 yang punya karakteristik bisa dibayangin gitu. Partai X, partai Z beda-beda, ada yang gampang diatur, ada yang enggak. Maka harus ditempatkan orang-orang yang sesuai. ABRI kepolisian yang maju gitu ya. Betul tidak? Kemudian dari kejaksaan itu orang yang ditakuti ya, ini bagian pelanggaran penanganan sengketa. Bisa disebutkan divisinya apa saja, Bro, saat itu, Bro? Gitu ya. Semoga sih ingat ya, nek salah mengko bener ke gitu. Yang pertama kelihatannya data informasi. Data informasi tentang DPT. Tentang TPS. Jadi, itu yang memegang siapa? Yang mengampu sinten niku, anggota sinten? Itu siapa? Orang yang harus teliti itu Pak Budi Mardono. Pak Budi Mardono itu pendeta. Yang berarti dari seorang tokoh masyarakat pendeta, ya, dari pendeta. Tokoh masyarakat, tapi beliau teliti banget masalah administrasi gitu. Masalah administrasi. Iya. Terus kemudian ada divisi bagian apa lagi? Humas, organisasi dan humas itu yang cocok ini adalah dari wartawan, media cetak. Ada yang dari unsur wartawan, ada media. Gitu. Nah, beliau tempatnya Pak sinten? Pak siapa? Pak Nur Iksan. Pak Nur Iksan ya. Semoga masih benar yo. Ingatanku udah 18 tahun soalnya. 18 tahun. Ya. Selanjutnya ada berikutnya, nah di sini nih ada penanganan sebuah pelanggaran, baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh partai, caleg. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh partai dan caleg. Nah, itu ada orangnya yang nangan. Siapa? Yang paling cocok adalah orang yang berkecimpung verse. Dari unsur kejaksaan. Pak. Siapa? Setiawan, semoga. Eka Budi Setiawan. Semoga benar dong. Salam kok tiba. Siap. Kemudian penyelesaian sengketa. Orang yang di bidang reserse itu Pak Budi, AKP Budi Agus Budi Setiawan. Dari kepolisian. Beliau nangani itu. Kalau boleh tahu. Nah, pengawasan berarti. Pengawasannya Profesor berarti. Dan sosialisasi berarti. Kalau kami boleh tahu, keberadaan mereka itu sekarang di mana, Prof? Oh iya. Pertanyaan itu yang nggak bisa jawab, Pak. Oh gitu. Berarti sekarang mereka sudah tidak di Kota Tegal. Saya mau jawab satu-satunya. Oke, silakan. Kalau Pak Nur Iksan masih berada di media, tetapi sudah pensiun kalau nggak salah. Pak Nur Iksan sudah pensiun, masih. Iya. Kemudian Pak Budi Mardono marhum. Pak pendeta itu yang sudah marhum. Pas kebetulan ada COVID itu, beliau dipanggil oleh Waspada. Kemudian kalau Pak Eka ini kejaksaan. Yang dari kejaksaan. Iya, kalau di akhir itu saya dengar di Semarang, tapi kok nggak pernah ada pindah tugas ke Semarang. Nomor HP-nya saya hubungi selalu optor. Cuman satu saya, yaitu Pak AKBP Agus Budi Setiawan. Beliau di Mabes Polri. Itu sekarang di Mabes Polri yang dari unsur kepolisian dulu. Iya, itu sahabat karib aku itu. Dan beliau ini kalau sekarang pangkatnya nopo? Sekarang apa ini sekarang pangkatnya, Bro? Sudah mungkin hampir jenderal kan. Hampir jenderal. Iya. Berarti AKBP. Iya. Ajun AKBP. Komisaris Besar Polisi. Iya. Saat beliau menjabat sebagai anggota Panwas Kota Tegal masih AKP. Iya. Ajun Komisaris Polisi ya. Berarti kapten ya saat itu AKP. Betul. Nah, sekarang setelah kita berbicara tentang Panwas Kota, tadi program-program juga sudah disampaikan Prof ya. Setelah dilantik, pasti kan memerlukan jajaran di bawah. Nah, kami ingin dengar nih proses seleksi Panwascamnya itu bagaimana, Prof? Ya.
sama layaknya kami lalui. Kami diseleksi oleh Panwas Provinsi, kami juga menseleksi tingkat kecamatan. Pembentukannya sesuai. Ada aturannya toh. Ada aturannya. Anggotanya berapa, Prof? Yang Panwascam Untuk itu? Panwascam itu 3. 3 orang. Ya kalau kota kan 5. Ada 5. Ya, kalau cam itu 3. Apakah sama dengan kota terwakilkan oleh unsur-unsur tokoh masyarakat, kepolisian dan kejaksaan atau bagaimana? Cuman kejaksaan koyoknya nggak ada ya. Oh, nggak ada. Ya. Berarti Tapi hanya semoga saya masih ingat nggih Pak Akbar. Sahabat. Ada 4 Panwascam ya. Untuk Tegal Timur dulu. Tegal Timur itu ketuanya itu Bapak Mas Fuad Edi Santoso dari unsur perguruan tinggi. Dari akademisi juga. Iya, akademisi. Kemudian Mas Andi Ansori itu kalau nggak salah beliau itu wartawan gitu ya. Wartawan, media. Kemudian Pak Krisno Hadi ini dari kepolisian. Krisno Hadi kepolisian. Dari Polsek ya. Dari Tegal Timur. Kemudian Tegal Barat itu Bapak Suwardi, itu beliau udah sepuh gitu. Dari kepolisian? Bukan Pak, mantan kalau nggak salah. Oh, mantan polisi. Mantan, udah sepuh saatnya. Ya. Beliau sebagai masyarakat biasa pada saat itu. Kemudian Hasan Sahiri itu dari unsur tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Ya. Dan selanjutnya Bapak AKP Bambang Purwanto. Nah, ini yang dari itu dari kepolisian. Ini untuk Panwascam Tegal Barat. Tegal Barat. Lalu ada 2 lagi yang belum saya sebut, yaitu Panwas Tegal Selatan. Panwas Tegal Selatan ini ketuanya adalah Pak Ahmad Mudzakkir, ini dari tokoh masyarakat. Beliau ini tokoh masyarakat. Kemudian Pak Imam Rohadi ini juga tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat juga. Ya. Lalu ada Pak Siringo-Ringo. Siringo-Ringo itu dari kepolisian. Unsur kepolisiannya, iya, Pak Siringo-Ringo. Masih satu lagi Mas Akbar. Ada satu lagi ya? Margadana. Dari Margadana itu ketuanya adalah dari unsur Ustadz. Dari tokoh agama. Ketua tokoh agama namanya Pak Mukhtar Kudori. Ketua itu. Kemudian Pak Saprudin itu dari kepolisian. Polsek Margadana. Ya. Lalu tokoh masyarakat lainnya adalah Pak Sukrat. Ya, itu antara lain kepengurusan Panwascam masing-masing wilayah. Nah, beliau 12 itu, kan 12 itu. Itu yang lantik saya. Yang melantik Ketua Panwas. Iya, kota. Di tempat yang sama gitu. Dijadikan satu atau sendiri-sendiri ketika sama seperti dijadikan satu ya, 4 kecamatan ya. Kolektif ya. Ada ya, pas pelantikan Panwascam. Nah, saat 2003-2004 apakah ada Panwas kelurahannya, Profesor? Betul enten tidak ada ya? Betul. Jadi tidak ada Panwas kelurahan, yang ada Panwas kecamatan, hanya sampai kecamatan. Kemudian kurang lebih bulan September kalau nggak dilantik oleh kami, kemudian dilanjutkan rapat kerja. Oh, langsung rapat kerja. Yang dihadiri oleh Ketua Panwas NHS. Iya. Pak NHS Pak Nur Hidayat Sardini ini juga merupakan Ketua Bawaslu RI yang pertama. Betul. Nah, 2008. Jadi 2008 sampai 2012 ya. Betul, iya. Dan itu pengalaman sejarah. Halo Pak Sardini, kalau melihat, terima kasih Pak Sardini atas bukletnya. Ketika Bu Artina pelantikan ya, beliau hadir itu menamakan di situ mantan Bawaslu Jawa Pusat begitu, hadir di pelantikan saya. Sayangnya Pak Nur Hidayat belum profesor. Belum. Doktor. Beliau juga seorang akademisi, Bu. Akademisi, dosen FISIP di Universitas Diponegoro Semarang ya. Tokoh beliau. Tokoh juga. Senior kita sebetulnya.
Yang selanjutnya Ibu, tadi sudah disampaikan ketika mulai tahapan dan pelaksanaan pengawasannya itu pada saat Ibu bertugas ya, bertugas itu Hmm. masa kerjanya itu berapa lama, Bro? Nah itu Kan masih ad hoc ya, 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 Berarti tahun lebih kali. medio Akhir 2000 November tahun 2004 itu kita sudah pembubaran. berarti 1 tahun lebih, Bro. 1 tahun lebih. 1 tahun ya. Iya, betul. Karena presiden pilpresnya itu kan ada 2 putaran. Iya. Iya, Pilpres kan putaran 2004. pertama dan Iya. putaran kedua. Ya, betul. Ya, benar, masih ingat aku. Putaran pertama itu ada 5 calon ya Pak Akbar ya. Ya, putaran pertama ada 5 calon. Calon yang pertama adalah Pak Wiranto sama Pak Solahuddin Wakid ya. Kemudian peserta yang kedua Ibu Megawati nggih kali Pak Hasyim Mujadi nggih. Bu Megawati. Kemudian Pak Amin Rais dan berpasangan dengan Pak Siswono Yudo Husodo. Kemudian pasangan Pak Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Bapak Yusuf Kala. Biasa dipanggil Dan Pak yang SBY. terakhir Bapak Hamzah Has. Hamzah Has ya. Ya, panggil namanya ya Hamzah Has. Berpasangan dengan Bapak Agung Gumelar. 5 pasangan. 5 pasang. Itu ternyata pada tahap putaran pertama ya, pada putaran pertama. Putaran kedua baru. Putaran kedua diikuti oleh berapa pasang? Berapa yo? Lupa enggak? Kalau misal 2, ya. Cuman 2. Jadi diikuti oleh pasangan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Yang kedua pasangan Ibu Megawati dan sama Pak Hasyim Muzadi. Hasyim Muzadi. Ya, Hasyim Muzadi. Pemenangnya adalah Pak SBY dan Yusuf Kala. Pak Akbar nih udah 18 tahun. Sangat menarik sekali sahabat Bawaslu semua ya. Ini ada pertanyaan juga yang mungkin Ibu bisa ceritakan aspek terkait dengan penanganan pelanggaran atau tadi sudah ya terkait dengan pernak-pernik atau kejadian-kejadian yang menarik dan mungkin saat itu menegangkan ya ketika menghalau massa yang akan masuk ke Kota Tegal ya kampanye itu. Nah, kalau terkait dengan penyelesaian sengketa itu bagaimana prosesnya Bu? Apakah ada sampai ke MK atau bagaimana sengketa-sengketa yang saat Ibu bertugas di tahun 2003-2004 itu dialami? Kalau MK sih enggak ya, hanya sektoral aja itu. Sektoral. Tingkat kota aja. Jadi penanganan sengketa yang saya lakukan di Panwas ini hanya sebuah pelanggaran administratif semua dinilai administratif oleh ya oleh pemangku otoritas pada saat itu ya, seperti ada ijazah yang diragukan oleh keasliannya, diragukan keasliannya itu setelah terverifikasi, kemudian setelah selesai dianggaplah sudah putih gitu. Akhirnya yang bersangkutan tetap melenggang, tetap bisa ke singgasana dewan. Caleg Ibu. Caleg itu. Caleg ya. Ada 3 itu. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Enggak perlu disebutkan ya. Enggak perlu. Kemudian kalau yang lain kelihatannya PNS ya. Istri PNS yang terlibat kampanye. Itu juga ada. Kemudian PNS ikut kampanye juga ada. PNS ikut kampanye? Ya, itu kami sudah ada perkaranya. Masuk ke yang berwenang, ke Gakumdu. Sudah dapat Kak. Iya. Sudah di situ di kepolisian itu kita rapat bareng-bareng tuh Bartina mimpin gitu. Ada fotonya. Gitu aku kajian sendiri itu.
kajian hukumnya bagaimana, Prof? Ya, Apakah memenuhi? kami gagal. Oh, gagal. Ya, Berarti tidak memenuhi unsur pelanggarannya. iya, dinilai enggak. Padahal itu yang Ketiga-tiganya. kelima, panjang dua. Enggak, maksudnya kasus dari 3 kasus itu Iya, semuanya tidak betul. memenuhi unsur. Tidak memenuhi unsur sama sekali. Padahal di pihak kejaksaan dan kepolisian kami kan, kami punya 2 anggota itu. Punya 2 anggota ya, Iya, yang dan aparat penegak yang hukum beliau ya. benar-benar mahir bahwa ini yakin gitu bisa. Tapi ternyata enggak. Ya sudah, kita mau apa? Mau berantem? Iya. Enggak kan? Ya udahlah, milah aja lah. Anggap itu sudah berjalan, melakukan. Hasil akhirnya ditentukan oleh ya di Gakumdu ya. Mas Akbar gimana dengan sekarang? Sulit tau? Sama, jadi enggak, maksudnya Mbak Berlin sulit Gakumdunya sama, sudah kita ada dalam kelembagaan Gakumdu ya. Betul. Bawaslu sekarang, sahabat Bawaslu mungkin sudah tahu ya, Bawaslu Kota Tegal dan kabupaten kota lainnya itu menjadi permanen ya. Betul. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, tentang pemilu. Kalau sekarang itu ya. Ya. Jadi sudah dipermanenkan sejak 15 Agustus 2018, Prof. Nah, jadi 3 tahun yang lalu ya. Di 3 tahun jalan 4 tahun ya, sekitar 4 tahunan lah, hampir 4 tahun ya. Nah, dalam kelembagaan Bawaslu ini ketika menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu atau pemilihan itu dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau disingkat Gakumdu. Sama ya, pas Prof juga menjabat juga sudah ada Gakumdu ya. Sudah ada Gakumdu. Ya. Bagus, baik dan ya. Itu sudah diputuskan, kita mau ngapa, kita enggak mampu menembus sebuah dinding itu. Tidak keputusan di Gakumdu seperti itu. Ya nggih, matur nuwun, balik kanan kita. Balik kanan. Jadi itu adalah merupakan kasus-kasus yang mungkin saat itu dianggap fenomenal gitu, Bro. Kami waktu itu beranggapan bahwa ini kasus yang bisa mematikan langkah dan kursi itu, tapi ternyata enggak. Ya sudah gitu. Karena sudah rapat kan untuk menetapkan ini melalui sebuah proses. Betul. Enggak gampang. Betul. Rapat berkali-kali. Surat aturan itu sudah kita, walaupun saya bukan orang hukum ya, itu sudah kita lakukan satu data pendukung yang yakin itu untuk mematahkan, tapi apa boleh buat, nggak bisa. Nggak bisa tembus juga ya. Dan ini Mas Akbar nggak boleh ngelihat ini dokumen negara, Oh ya. Iya. Dokumen negara. Berkas perkara pelanggaran administratif. Masih di rumah masih ada. Iya. Masih rapi ada. Sekali. Arsipnya, Prof. Ada berapa lagi yang ingin kami tanyakan, Prof? Mungkin ya dengan kinerja Prof yang sangat bersemangat ya, walaupun perempuan tapi bisa tampil maju ke depan ya, tak gentar ya. Iya. Tidak takut. Membela yang benar. Nah, membela yang benar. Itu pernah menerima apresiasi atau penghargaan apa mboten? Pernah dapat penghargaan dari Bawaslu provinsi, masih Panwas ya. Berarti saat itu masih Panwas provinsi ya. Bawaslu pun pusat belum ada ya, masih belum. Panwas ya, masih Panwas juga ya. 2003 2004 masih Panwas juga ya. Pernah enggak menerima penghargaan? Belum pernah. Dan waktu itu tidak model penghargaan. Oh begitu. Walaupun sukses menetralisir. Ketika saya jadi Panwas itu juga ada kerusuhan pembakaran ban di salah satu tempat. Nah ini menarik lagi nih diceritakan. Bisa logikanya kami bisa meminimalisir terjadi gejolak itu harusnya ada satu apresiasi, tapi tidak, karena itu sudah kita lakukan dengan ikhlas nak. Jadi kita bekerja ini bukan mencari sebuah sanjungan ya.
Ya, ya, Betul, ya. bukan mencari sebuah pujian ya. Jadi ikhlas aja lah mengalir gitu. Bekerja dengan ikhlas ya. Betul gitu. Jadi udahlah nggak usah penghargaan, biar publik yang menilai. Mantap, Publik kan yang mantap. menilai, bukan kamu. Iya. Luar biasa sekali Iya. sahabat Bawaslu sekalian. Iya. Nah, Profesor, nah terkait dengan peringatan Hari Kartini ya, Iya. kami juga ingin mengetahui di balik Profesor itu bersemangat sekali ingin jadi panwas kota saat itu, bahkan meninggalkan 5 jabatan Iya, ya. betul, di perguruan tinggi. Itu filosofinya apa, Prof? Dan motivasinya apa itu sehingga berani meninggalkan jabatan-jabatan itu ingin tampil menjadi panwas kota Tegal saat Iya. itu? Mas Akbar, saya tuh juga dinobatkan menjadi Ketua Pusat Studi Gender. Ketua Pusat Studi Gender. di Universitas Berarti- Pancasakti Tegal Oh gitu. sejak tahun 2004 loh yo. 2004 ya. Iya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang Iya, masih. masih. Dan juga sebagai Ketua Pusat Studi KKG, Kesetaraan dan Keadilan Gender Kota Tegal. Kota Tegal. Ya. Dan juga menjadi Asosiasi Wanita Pusat Studi Gender Provinsi Jawa Tengah. Provinsi, ini tingkat provinsi. Kemarin ikut memberikan masukan kepada pemerintah untuk bisa ngegolkan PKS. Apa PKS? Apa itu, Bro? Itu biasa yang nakal di kampus. Oh, begitu. Apa yo? Apa itu, Bro? PKS. Pelanggaran kejahatan seksual Oh, pelanggaran kejahatan seksual. yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di salah satu Nah, itu Prof itu organisasi yang atau kampus. Dan mengadvokasi atau memberikan bantuan atau memberikan ini ya, sosialisasi ya. bukan sosial saja, tetapi dari media elektrik, media medsos itu menggembar-gemborkan begitu, dakwah lah gitu, ya WA grup gitu. Yang pada akhirnya kebetulan ketua PKS-nya itu kan mantan mahasiswa aku, pasca sarjana. Ketua PKS-nya. Paramita siapa ya? Itu putrane Pak Bupati Brebes itu. Dan saya dikirimi hasilnya bahwa sudah digolkan gitu. Itu yang mendasari kami, Mas Akbar. Dan yang kedua, saya ingin menepis anggapan bahwa wanita itu di belakang. Wanita itu nggih, konco wingking itu ingin menepis. Wanita harus berani maju ke depan tanpa harus menanggalkan kewanitaan. Kodratnya sebagai wanita, kita harus maju, berkiprah. Kalau perlu melebihi keperakannya kaum maskulin. Kalau perlu melebihi apa capaian dari kaum laki-laki. Itu bagi saya. Sepanjang kami memiliki euphoria itu, cita-cita itu, saya yakin apapun yang kita lakukan secara bagus ya, sesuai dengan rule of the law, ya, saya yakin Allah akan mengabulkan. Luar biasa, Prof ya. Emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Kalau dulu Raden Ajeng Kartini itu ingin sekali punya sekolah bagi wanita, wanita. Karena menurut beliau ya, pendidikan itu sangat penting ya. Dan bahkan dengan pendidikan bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa. Betul. Jadi beliau memperjuangkan emansipasi wanita. Jadi pendidikan itu bukan hanya untuk laki-laki saja. Jadi harus bisa dirasakan pula oleh wanita. Ya. Pun demikian ya, Profesor Hartina ya, yang notabene adalah wanita, tapi termasuk juga pejuang emansipasi wanita ya, menggebrak dan mendobrak bahwa kali ini dalam hal ini panwas ya, penyelenggara pemilu pun bukan hanya seorang laki-laki saja, perempuan pun bisa ya, dan bahkan wanita ya iso. Betul sekali, dan bahkan Prof Hartina ini menjabat di beberapa organisasi ya. Betul. Dengan kedudukan yang strategis ya, Prof ya. Sangat luar biasa sekali. Dan juga ada catatan ini, Mas Akbar. Ya. Saya bersama suami berjuang juga untuk meningkatkan pendidikan di Papua. Oh ya.
Melalui apa, Prof? Melalui pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Wih, di Kota luar Sorong, biasa, mantap. yang mana sekarang menjadi STAIN. STAIN ya? Iya, negeri. STAIN Milik negeri pemerintah Sorong. Sorong terbesar itu di sana. Mantap sekali, Bro. Dengan perjuangan tahun 89 sampai 94 sampai di Sorong itu ada sebuah jalan namanya Insinyur Salim Masud. Wes, itu adalah Dulu kita gebrak di sana Wah, untuk mengangkat harkat martabat iya. wanita-wanita di sana. Di luar mana biasa. wanita-wanita yang ketika ngikuti transmigrasi suaminya, dia itu ngikuti apa ya, hanya sebagai ibu rumah tangga, bawa kuliah, sekolah gitu dan sebagainya. Di Kendari bersama teman-teman juga menampung teman anak-anak ini, sayang, anak-anak yang meninggal ketika terjadi kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso. Iya, ini banyak remaja putri yang terlantar pendidikannya. Kita tampung di salah satu tempat dan di situ. Luar biasa perjuangannya, Insya Allah Prof ya. bisa berguna. Sangat ya. berguna dan bermanfaat ya. Saya mengutip tulisan dari R.A. Kartini, Prof ya. Jadi R.A. Kartini itu dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang ya. Itu adalah kumpulan tulisan surat-surat ya yang beliau kirimkan ke kolega-koleganya seperti Aben Danon itu, Estel ya, Zehan Deller dan Ovin Sher ya. Itu adalah, saya kutip sedikit ya, terbitlah terang itu bila dengan sebenarnya hendak memajukan peradaban, maka haruslah kecerdasan pikiran dan kecerdasan budi sama-sama dimajukan. Berarti memang cocok sekali ya. Sangat setuju dengan prinsip dan filosofinya Prof Hartina ya, R.A. Kartini itu ya. Itu bagus banget itu. Dan saya pun juga gini, punya autobiografi sayang. Oh ya. Punya nyatet aku tulisanku perjalanan sejarah sejak kecil sampai saya ke UPS. Nah, nanti saya membuat autobiografi yang kedua. Wis, mantap ya. Itu karyawan saya sudah kayak gini dipoto itu kayak video. Nah, di sini. Yes, mantap nanti sekali Prof ya. Dimasukkan ke YouTube. Luar biasa. Sahabat Bawaslu sekalian, tak terasa ya. Oh ya. Kayaknya sudah semua ya kita kupas tadi Prof. Atau mungkin Prof merasa ada yang tertinggal yang ingin disampaikan pada sahabat Bawaslu? Bisa. Saya menyampaikan pada generasi milenial. Ayo dipacu itu kemampuan dan potensinya. Jangan sampai Anda itu mengalami satu kemunduran ya untuk menorehkan sebuah gagasan, cita-cita. Anda harus bisa, Anda harus mampu, Anda harus pasti bisa. Luar biasa ya. Juga ini non sewu Bawaslu seluruh Indonesia tak terkecuali ya. Ayo kita ciptakan pemilu yang jurdil. Pemilu yang jujur dan adil. Jujur dan adil tahun 2024 ya. Iya. Lakukan dengan hati nurani. Mantap. Jangan yang lain. Itu harapan saya ya. Jadilah orang wasit yang nanti akan dipertanggungjawabkan ke sana. Terima kasih wejangannya Profesor Siti Hartina. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Bawaslu sukses sekali Bawaslu, semoga ke depan dikenal oleh masyarakat luas, terutama di Kota Tegal ya. Dan selamat untuk Bawaslu Kota Tegal, sukses selalu. Majulah bersama Sri Kandi yang lain. Makasih. Amin amin. Terima kasih Profesor Siti Hartina. Demikian sahabat Bawaslu sekalian, perbincangan kita, diskusi hangat kita dengan salah satu pelaku sejarah pengawas pemilu di Kota Tegal ya. Saksikan program-program Bawaslu Kota Tegal selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus seksi yang 22 seluruh Indonesia saya mengajak untuk di-subscribe. Siap. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, sampai jumpa di program Bawaslu Kota Tegal yang lain.